Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bapak untuk kelas 7. Di sini Bapak mengajar kelas 71, 72, 73, 74 ya. Dan kelas 8 juga ada 81 dan 82. Kita langsung aja ya Kak, belajar tentang perbandingan. Kalau perbandingan itu udah diajarkan di kelas 5 ya. Perbandingan itu udah diajarkan di kelas 5. Jadi kita hanya mengulang-ulang aja. Karena insya Allah semua pasti bisa ya. Nih, pengertian perbandingan hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama ya. Dihubungkan dengan tanda pecahan, persen, atau tanda yang ini. Nah, ya. Perbandingan hanya dapat dilakukan pada besaran yang sejenis dan satuannya sama. Kalau sentimeter dengan sentimeter, meter dengan meter, meter dengan sentimeter itu harus dirubah ya, karena nggak sama. Bentuk perbandingan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Penyederhanaannya dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan EPB. Kalau yang angkanya besar-besar, tapi kalau misalnya udah jago perkalian, perhitungan, sebenarnya nggak usah EPB juga udah bisa lah kelihatan ya, dengan dibagi 10, dibagi 2, atau ada pemfaktoran atau yang lainnya. Kalau bisa semuanya. Contoh soal nih. Tinggi badan adik 90 cm dan tinggi badan kakak 105 cm. Tentukan perbandingan antara tinggi badan adik dan kakak. Yang harus kakak perhatiin adalah di pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adik dan kakak, jangan ketukar. Berarti adiknya adalah yang harus ada di atas, kakak ada di bawah. Kalau sampai ketukar nanti jawabannya salah ya. Adiknya di atas, kakaknya di bawah. Adik adalah 90 ya, betul. Adik 90, kakak 105 ya. Ini Bapak dengan cara bagi faktor. 90 bagi 105 dibagi 2 dulu. Faktor kan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bapak bagi 2 dulu. 90 bagi 2 bisa enggak? 105 bagi 2 bisa enggak? Karena untuk pengurangan itu harus pembagian ini, pecahan penyederhanaan kan harus dibagi angka yang sama. Dibagi 2 enggak bisa. Oh, dibagi 3 berarti 90 bagi 3 bisa 30. 105 bagi 3 35. Oh, bisa berarti. Di sini terus lanjut. Dibagi 2 bisa enggak? 30 bagi 2 bisa 15. 35 bagi 2 enggak bisa, berarti enggak. Dibagi 3 lagi. 30 bagi 3 bisa enggak? Enggak. 30 bagi 3 10 bisa ya. 35 bagi 3 15 bisa. Berarti ini bisa bagi 3 10 15 atau langsung dibagi 5 ya. 30 bagi 5 6. Ini 7 bisa kayak gitu juga ya. 10 per 15. Terus 10 dibagi 5 langsung ya. 5 2. 10 bagi 5 2. 15 bagi 3 berapa? 3 ya. Jadi udah kelihatan 2 per 3, gampang kan? Ya. Atau misalnya langsung cara yang kedua nih, B. 90 per 105 langsung 2 per 3. Dari mana? Dibagi angka yang sama. Angka samanya berapa? Angka samanya adalah 45. 45 dapat dari mana? Dari EPB. EPB ngitungnya bagaimana? Dari pohon faktor. Jadi kalau pohon faktor udah nggak diajarin lagi, cari sendiri. Yang 45, 105 kurang 2, kurang ini, kurang itu, kurang itu ya. Enaknya sih Bapak pakai cara yang A. Sama aja ini juga pohon faktor ya, faktorannya. Bagiannya dimulai dari dari angka yang terkecil 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi jawabannya 2 per 3 ya. Ini juga ibu berbelanja ke pasar untuk membeli 400 gram cabai rawit dan 1 kg cabai merah, 1,5 kg. Nah, ini yang dimaksud ukurannya yang besarannya yang berbeda. Di sini 400 gram, di sini kilogram. Ya, 4 gram sama kilogram satuannya sudah berbeda.
Di sini G, ini KG ya. Kita mulai. Berapa perbandingan cabai merah dan cabai rawit? Cabai merah, ingat cabai merah berarti ada di atas yang dibacanya. Kalau cabai rawit, cabai merah berarti cabai rawit di atas. Ini cabai merah dan cabai rawit, berarti cabai merah ada di atas, cabai rawit ada di bawah. Kita pakai bilangan pecahan. 1 kg 400 gram nih di sini. Kita tulis dulu aja. Kelihatan KG itu harus disamain ke bentuk gram biar enak hitungnya. Maaf, di sini 1 KG aja. 1,5. 1 KG 400 sama dengan dirubah. KG itu 1000 gram. Berarti 1000 per 400. Ya. Kalau misalnya kayak gini, oh ini mah udah gampang. Kalau yang ilmunya cepat, coret 2 coret jadi 10 per 4. 10 per 4 di itu lagi 5 per 2. Atau caranya yang gini, dibagi 2 dulu, 500 200. Masih bisa bagi 2 lagi, 250 100. Dibagi 2 lagi, 125 50. Dibagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, bagi 5, 25 10. Terus dibagi 5 lagi, 5 2. Selesai. Atau cara yang ininya langsung FPB, pound faktor. Intinya mah ngulang-ngulang lagi deh pelajaran yang di SD kelas 5 kelas 6 perbandingan ya. Nah sekarang kita menghitung selisih dan jumlah perbandingan. Diketahui AB 37 jika selisih B dan A adalah 8. Maka hitunglah nilai A dan B penyelesaiannya. Nah, ini A, kita mencari A. Karena diminta nilai A dan nilai B. Perbandingan dicari. Perbandingan selisih kali selisih diketahui. Perbandingan dicari itu yang karena kita mencari A ya A di sini tulisnya. Tuh. A. Ya. Perbandingan selisihnya adalah yang ini. Selisih itu pengurangan yang besar dikurang yang kecil. Karena di sini yang besarnya adalah B, berarti Bapak tulis B dikurang A. Dikali 8. 8 itu yang mana? 8 itu selisih yang diketahui ini. Selisih yang diketahui ini. Tinggal masukin deh. Ya. Rumus 3. 3 dari mana ini? 7 dikurang 3 B dan AB-nya ya 7 kurang 3 kali 8. 3 per 4 kali 8. 8 kali 3 24 bagi 4 6. Ya udah ya 6. Sama yang B juga, sama rumusnya, ingat tuh rumusnya. Karena yang perbandingan dicari adalah B, ya di sini tulis B kecil, B dikurang A ya. Terus sama itu hitung 7 per 4 kali 8 56 bagi 4 sama dengan 14. Jika nilai A 6 dan B 14 ya udah ini selesai. Jadi A nya 6, B nya 14. Kalau ada pertanyaan lagi berapa jumlah keseluruhannya, kalau jumlah ya hitung aja A tambah B. 6 tambah 14 20. Soal mencari tuh, ini mencari jumlah. Tadi kan selisih yang diketahui, sekarang jumlah yang diketahui. Kalau tadi selisih yang diketahui di sininya dikurang di bawah nih perbandingan selisih, di sini perbandingan jumlah di jumlah A. Ini rumus A plus A tambah B kali 20. 20 jumlah yang diketahui ini. Ya. 3 per 3 tambah 7. Ini 3 per tambah 7 kali 20. 3 kali per 10 kali 20. 60 per 10 per 6 ya udah 6 14. Soal mencari selisih jumlah uang tabungan 20.000 perbandingan uang Nina dan berapa rupiah selisih uang Yanti dan Nina ya. Cari dulu AB nya nih, AB nya berapa, uang Nina nya berapa, uang Yanti nya berapa. Tapi yang harus perhatiin yang jadi Yanti itu yang mana, Nina itu yang mana, yang 3 apa yang 5. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Baca teliti di soal sini. Nanti kalau sudah diketahui, sudah oh uang Nina 750, uang Yanti 1.250, tanyain kan selisihnya ya,
berapa selisihnya. Yang mencari selisih uang yang terkecil, terbesar dikurangi yang terkecil, 500.000. Di sini juga ada contoh-contoh nih. Diketahui 5/6, jika nilai A 20 maka nilai B adalah. Itu perbandingannya. Nanti kita akan buat soal-soal yang perbandingan. Soalnya nggak jauh beda dari sini, insya Allah bisa ya. Kita buat soal 10. Dari Bapak sekian, apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.